Terus itu memang Farisi yang lakukan kan begitu kan? Iya. Farisi makanya kan orang Farisi kan orang kaya ya di situ Iya, kan. iya. Karena dia keuntungan semua dapat dari dia anjir kan. Lah kan kalau masuk bait Allah bayar pajak, Iya. tukar uang. Iya. Nah, ada jemaat yang sakit nggak peduli, makanya bahkan Yesus ketika nyembuhin orang sakit di Sabatnya malah diomelin kan. Tel Talk, teologi berbicara teologi. Yes. Bapak ini lagi ini dia ada roh sukacita kayaknya. Karena gitu. Kan nggak masuk kamera juga ya. Iya. Jadi suka citanya sih. Oke, hari Hari ini kita ngapain? di Tel Talk ini mau bahas Kita hari ini mau ngebahas tentang pasal yang sudah sangat familiar, Viral. ya. Kita membuka-bukaan tentang Yohanes 10. ya ayat 10. Iya, ilustrasi yang Tuhan Yesus kasih di situ. Keren abis. Cerita yang sudah sangat sering dikotbahkan di jemaat. Mungkin dibacain Gitu. dulu kali ya. Mana Yohanes 10 Ayat 10. 10. Pencuri hanya datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Oke. Nah, sebelumnya disclaimer dulu nih. Orang banyak berpikir pencuri itu iblis. Iya, Oke. setuju. Ya kan? Jadi orang berpikir bahwa iblis tuh datang untuk mencuri, sedangkan Yesus datang untuk memberikan kelimpahan nih jatuhnya. Iya, Dulu pernah diajarin sama kakak rohani gua. Ya, Ini iya. soal iblis. Siapa? Ya adalah. Terus, Ya kan? Yohanes 10 ini berpikirnya iblis. Iya. Karena pencuri itu iblis. Jadi ya Padahal jawabannya kalau kita lihat bahwa kalau kita ini yang diajarin ya, kalau kita baca Alkitab tuh jangan setengah-setengah gitu. iya. Kita Maksudnya harus baca jangan dari atas. penggal-penggal ayat ya. Jangan penggal ayat. Nah, ini siapa nih? Mulai pencuri ya, yo. Mungkin Kak Nando dulu kali. Ya, Kak Nando dulu nih. Boleh kan Ando? Kak Nando silakan. Iya. Pencuri itu siapa? Jadi pencuri itu kalau lihat kayaknya sangat mudah sekali kalau kita lihat atas ayat ya kan konteksnya. Betul. Itu kan ngomong gembala yang baik. Gembala yang baik. Setan kan bukan gembala ya. Betul. Betul. Berarti ada gembala yang nggak baik. Ada gembala yang baik. Nah, jadi teman-teman baper kan bisa lihat sendiri tuh dari ayat 1 sampai 9. Akhirnya muncullah ayat yang nomor 10 itu. Jadi pencuri itu tuh bukan setan, bukan iblis. Walaupun memang iblis pun juga sifatnya mencuri keselamatan kita, mencuri damai sejahtera. Tetapi khusus nih di Yohanes 10 ini dia tuh berbicara membandingkan gembala yang baik itu Tuhan dengan gembala yang tidak baik. Betul. Itu digambarkan adalah orang Farisi. Ya. Oh, Ya kan? oke. Kayak gitu. Tokoh agama jadinya. Tokoh agama. Nah, itu bagaimana rupanya? Silakan Kabil. Oke. Nah di sini kan apa sih? Salah satu yang menjadi ciri dari gembala yang tidak baik adalah dia tidak mau bertanggung jawab. Yang tidak baik. Ya tadi seperti yang Kanando sempat bahas juga, itu kita bisa lihat dari ayat 12 sampai 13 tuh. Ya. Katakan sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Nah, dari versi Alkitab versi Amplified ya, dikatakan di sini orang upahan itu adalah orang yang hanya melayani karena uang. Wow. Gitu. Jadi bisa dibilang di sini gembala atau hamba Tuhan yang hanya orientasinya uang aja. Jadi waktu mereka melayani ya hanya uang ya wajar. Saat ada resiko yang mungkin akan membuat uangnya itu hilang, uang keuntungannya rusak, pasti kabur. Karena orang yang hanya bekerja untuk uang, kemungkinan besar khususnya konteks pelayanan ya. Iya. Konteks pelayanan bukan konteks di luar kantoran bukan, tapi konteks pelayanan sudah pasti bisa dibilang orang itu adalah orang yang cukup egois. Iya. Nah, kalau ada serigala artinya kan pasti ada tantangan. Kita bisa ngomong serigala ini bisa masalah-masalah kehidupan lah, yang bisa mengancam kehidupan domba. Ya dia mana mau lah. Pasti kan karena dia egois,
Lah ini kan malah ngerugiin gua. Iya. Bangun jam 2 malam. Iya, tiba-tiba ada yang minta curhat. Cerai nih keluarga saya. Iya. Udah Bu, telepon ini. Ya ini aja Bu, ini Pak. Nah gitu kan. Terus Gitu. Misalnya ada anak kulnya atau anak departemennya gitu misalnya lagi kesusahan, ya udah lu cari pinjam duit aja sana lo, istilah gitu kan. Iya benar. Giliran pengusaha Iya. sama bagaimana? Oh siap, bagaimana gitu. Saya datang gitu. Panggil nama tentara Kristus. Ya gitu. Siap. Aku laskar kamu ya, bukan laskar Kristus jadinya. ujung-ujungnya nyampe suruh berdoa doang ya. Nah, itu. Lanjut tidak? Lanjut. Nah udah gitu karena Waktu dia gokil egois. Akhirnya apa? Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Pasti kabur jatuhnya. Iya. Jadi kalau ngelihat profitnya makin lama, loh kok dia pasti bandingin dong profit sama risikonya kan. Iya. Dia lihat nih keuntungan sama risikonya, kayaknya nggak sebanding, kabur. Terus itu memang Farisi yang lakukan kan begitu kan? Iya. Farisi makanya kan orang Farisi kan orang kaya ya di situ kan. Iya. Karena dia keuntungan semua dapat dari dia anjir kan. Lah kan kalau masuk bait Allah bayar pajak, tukar uang. Iya. Nah, ada jemaat yang sakit nggak peduli, makanya bahkan Yesus ketika nyembuhin orang sakit di Sabatnya malah diomelin kan. Iya. Malah dikata-katain gitu. Ya mungkin karena dia nggak ngelakuin. Gitu. Nggak peduli gitu Nggak peduli, nggak Dia peduli. jadi memanfaatkan jabatan sebagai tokoh agama itu untuk menindas orang. Nah, gitu. jadi dia jabatan agama jadikan orang mesin duit doang nih. Iya. Karena yang gua tahu sejarahnya sistem perbankan itu justru dari Yahudi. Betul. Dari bait Allah itu kan penukar uang. Oh iya. Jadi memang setahu gua, mohon maaf lagi kalau sekali lagi salah, mereka itu yang nyiptain sistem bank. Jadi nyimpennya itu ke bait Allah gitu. Kalau apa ke orang-orang ahli Taurat itu deh yang salah. Jadi orang nanti itu nyimpen uang ke mereka, nanti mereka dapat surat ininya, surat kepemilikan. Gitu. Makanya itu penukar uang setahu gue, nggak tahu itu money changer atau bisa jadi. Soalnya yang dari sejarah yang gue tahu, salah satu sistem perbankan justru dari mereka itu. Karena memang ada kan, makanya Yesus ngebalikin meja-meja penukar uang. Karena yang megang sistem itu orang Farisi kan. Betul. Iya, karena mereka yang berkuasa kan. Iya, nggak bisa orang lain gitu. Iya. Gitu. Iya, makanya dia ngebandingin Yesus di sini kan gitu. Iya. Orang Farisi sama Yesus sendiri gitu. Betul. Itu relevan sama zaman sekarang juga sih. Betul. Ada seorang pengusaha tuh pernah cerita sama gue. Dia bilang dia usaha travel ke Israel. Dia bilang gini, gue sekarang udah nggak terlalu percaya sama hamba Tuhan, sama pendeta. Dia bilang, iya. Kenapa nih gitu kan? Karena at least lu ngobrol sama gue pendeta nih gitu kan. Iya. Maksudnya jangan sampai lu ngecap semua pendeta tuh sama gitu. Nah, pas itu gue bilang kenapa mah? Iya, salah satunya adalah pokoknya ada beberapa hal yang dia cerita tentang keburukan pendeta, dan tapi salah satunya ada gini, ada pendeta yang kita entertain, bukan itu apa sebutnya entertain lah, akomodasi lah, hospice segala rupanya, fasilitasi, kita perhatikan segala rupanya. Tapi ketika kita lagi di bawah, dia nggak ada tuh, dia nggak bisa dihubungin segala rupanya. Gitu. Jadi mungkin gambarannya seperti itu kali, ketika orang upahan adalah orang yang ketika namanya seakan-akan datang sebagai gembala, tapi ketika orang itu jatuh, mungkin ekonominya jatuh, mungkin rumah tangganya lagi hancur atau apa, malah kabur. Ya, gue nggak mau ikut campur gitu. Padahal dekat. Nah ini nih kayak yang ayat 13 ya, lari karena seorang upahan. Kan kalau udah ngomongin gembala sama domba harusnya ada hubungan dekat. Bukan cuman misalnya kayak jemaat sama pendeta. Yang nggak pernah ngobrol, ngerti nggak sih? Iya benar. Kalau ini udah gembala, otomatis itu dekat, sering ngobrol, sering ke rumahnya, sering gitu kan. Nah berarti kan di atas benar. Bukan nggak ada hubungan berarti kan? Harusnya ada hubungan ya. Ada hubungan dekat, tapi waktu susah dicabut. Benar. Nah gitu istilahnya. Jadi dengan kata lain tuh kita harusnya sebagai hamba Tuhan nih, khususnya pendeta-pendeta nih, harusnya koreksi diri ya sekarang nih. Iya. Kita ini dekat sama orang, terutama orang-orang yang punya banyak duit, banyak uang, orang terkenal. Mungkin apakah lu mau ngambil keuntungan dari situ atau lu mau perhatiin dia gitu? Coba pikirin ke depannya, kalau nih orang jatuh gimana? Lu masih mau stay gak? Apa lu cari pengusaha baru? Kan gitu kan? Yang bisa nguntungin orang itu lagi, orang pendeta tersebut gitu loh.
Makanya ketika namanya kita dikasih orang yang dipercayakan sama kita, ya benar-benar kita rawat. Kalaupun dia jatuh, ya tetap temenin. Tinggalin. Kecuali emang orang tersebut mau ninggalin kita. Beda cerita. Dombanya yang bandel lah. Berarti bukan dombanya yang bandel. Belum, berarti bisa dibilang ya dia bukan domba yang dipercayakan sama kita. Iya. Kalau kita udah coba effort dan segala rupanya, tapi ini ya udahlah gue pergi. Ya bukan salah pendetanya, tapi kalau dombanya itu pada akhirnya minta tolong, akhirnya ini udah miskin nih, nggak kayak dulu lagi, di reject atau nggak diangkat, di blok, itu yang salah. Bener gak sih? Iya. Itu kadang ya ada hal yang kayak gitu jadi kenyataan sebenarnya belakang-belakang. Ya itu rahasia umum lah. Rahasia umum. Jadi apa namanya, hubungan cuma sekedar bisnis doang, jadi ya nggak menguntungkan, cabut. Iya, jangan pas lagi kaya, dia telepon nih, siap perintah dalam kondisi apapun gitu kan. Iya gak sih? Tapi misalkan ternyata kita tahu bisnisnya udah jatuh, bisnisnya dia udah miskin, dia mau cerai, pasti udahlah. Nah ini mau minjem duit nih. Iya. Paling mau minta doain, ya kalau minta doain kan nggak ada PK lagi. Biasanya kayak gitu. Pinjam dulu 100. Itulah yang pada akhirnya jadi seorang pencuri di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Betul, pencuri hanya untuk mencuri dan membunuh. Nah, bahkan dikatakan membunuh. Iya, bahaya loh. Karena orang pendeta yang ninggalin jemaatnya bisa jadi mereka tanpa sadar ngebunuh, sedang membunuh domba tersebut. Iya. Yang cute. Iya. Dan makanya bisa dibilang menjadi gembala tuh kan paling berat ya. Iya. Kita kan waktu Pak Yusak tuh kasih tahu kan. Jadi ada 5 jawatan Yusak tuh. mana nih? Yusak Banyak loh ya Pak Yusak yang kita kenal. Yusak Hamka. Bukan. Pak Yusak ini, Pak Yusak dosen seminari Betel. Dosen. STTBI, Jalan Petamburan tuh, dekat markas. Suami Bumur. Tetangga. Oke. Terus dia bilang kan ada 5 jawatan tuh, ada guru, ada pengajar, semua. Di gembala itu tuh ada semua, itu ada. Pas gue, Iya. iya juga ya. Berat emang jadi Gembala, gembala, jadi guru, ngajar, gitu. iya. Nabi juga, ngajar juga, ngomongin pastoral iya juga gitu. Makanya dibangunin jam 3 pagi harus angkat. Berat memang. Ya bagi orangnya, aduh gak usah deh gitu kan. Besoknya bocahnya udah bunuh diri kan. Tapi ada loh pendeta gue nonton di YouTube, dia secara terang-terangan bilang, ya kalau anda telepon saya jam 3 pagi nggak saya angkat. Gitu. Karena bagi dia udah ada tugas pastoral sendiri. Oke. Jadi bagi dia tugas gua ngajar. Oke. Tugasnya gua nggak tahu. Ya semoga sih tugas bisa pastoralnya dibenarkan, itu memang benar-benar angkat ya. Ya memang ada ayat, dia pakai dasar ayat ngomong kayak gitu di Kisah Para Rasul gitu. Cuman ya nggak tahu ya kalau menurut gua. Nah, ya tapi menurut gua kalau udah gembala domba ya, udah telepon sampai ke tingkatan gembala, padahal ada pastoralnya nih, ada lapisan-lapisannya nih. Tapi kalau udah sampai telepon gembala itu gua rasa tuh yang urgent banget tuh. Iya, udah. Iya kan? Nah. Tingkatan tuh udah kayak mungkin udah mau cerai, mau bunuh diri gitu. Jadi betul. mungkin ya minimal sih juga harus diangkat juga kan. Kamu udah telepon ini saya, Iya. apa tim saya gitu. Iya Pak, tapi saya butuh Bapak, ada mungkin aja gitu kan gitu. Nah, menurut gue juga ini apa namanya? Kalau ada tim pastoral itu pasti yang itu ngomongin gereja secara luas nih, secara besar. Iya. Ya kan, jadi misalkan gembala udah 70 tahun, ya kan nggak mungkin juga dong misalkan kita ini, maka ada tim pastoral. Mungkin kayak gini, lebih tepatnya gini, dalam konteks ini kan jatuhnya Bill ini pemimpin kita, at least dia gembala kita, jatuh gitu. Nah, karena kita dekat atau apa, nah itu mungkin bisa tuh. Ya, jadi konteks itu lebih dekat lagi. Jadi orang-orang yang dipercayakan yang di sekitar kita nih. Kalau secara luas, misalkan lu punya gereja nih, isinya 1.000 lah, atau nggak usah 3.000 6.000. Kalau misalkan 300 saya telepon jam 3 pagi. Ya, Amsyong juga bosku. Iya kan? Betul. Makanya ada tim pastoral untuk gunanya jadi itu perpanjangan tangan daripada gembala. Jadi pastoral itu bukannya berarti gembala nggak hadir, malah pastoral itu menjadi representatif daripada kehadiran gembala tersebut. Tapi misalkan nih, kayak orang yang udah circle-nya lah, yang udah sekelilingnya udah sering curhat atau apa. Nah itu yang jadi bahaya adalah ketika orang tersebut udah nggak memberikan sesuatu yang
menguntungkan Benefit. bagi orang itu ditinggalin. Nah itulah yang jadi permasalahan. Oh, gitu. Iya, itu jadi masalah pasti. Misalkan kayak kita pengalaman nih kayak ini. Apa? Pengalaman. misalkan nih kayak kita nih, kayak kita nih, misalkan kita pengusahaan dong. Mas Refli. Nah, Bill itu misalkan gembala kita gitu loh. Selagi kita masih oke, nah Bill ini masih tetap, tapi pas kita jatuh tiba-tiba Bill nggak mau ini kita nih, nah itu yang jadi salah. Iya. Tapi selama ini kalau kalian ada masalah, Ya kan Enggak gitu kan ilustrasi. sebenarnya nggak bisa, tersinggung udah. itu kan Lanjut. sampai ngambil apa coklat di rumah Ali kan. Jangan balik. Itu udah buktian Ali gembala. Benar. Walaupun abis itu di grup siapa yang makan Nutella gue nih? Bukan Nutella. Apa? Regal. Regal sampai habis. Ya gitu. Jadi ya apa gitu ya kalau sampai kembali di telepon berarti itu emang ada hubungan khusus. Iya. Atau memang tim pastoralnya nyerah. Oke ini terlalu rumit mungkin gitu ya kan gitu. Kayak orang yang kerasukan setan kan. Iya benar. Langsung panggil Tuhan Yesus saya langsung nih. Udah langsung aja karena terlalu berat ini masalahnya. Oke, jadi kita Oke, jelas Sami. bahwa kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat 10 itu bukan tentang Iblis. iblis tapi tentang tokoh-tokoh agama atau zaman sekarang mungkin pendeta atau hamba Tuhan yang tidak bertanggung jawab atas domba Domba-dombanya. yang Tuhan percayakan sama Iya. kita. Oke, itu aja teman-teman yang suka video ini boleh di like kayak gitu. Boleh nonton video-video berikutnya dalam satu channel yaitu adalah Millennial Baper.